Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Amalia, NIM 341019004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempraktekkan atau contoh mengajar pada pembelajaran membaca, yaitu pada pelajaran cerita pendek atau cerpen, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran membaca yang diampu oleh Ibu Oktarina Puspita Wardani, SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa baik-baik saja ya, meskipun di keadaan yang seperti ini kita harus tetap semangat ya. Sebelum memulai kegiatan pada belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang cerpen atau cerita pendek. Lebih spesifiknya yaitu kita akan mempelajari tentang unsur pembangun cerpen. Sebelum Ibu menjelaskan materi, apakah kalian tahu cerpen itu apa? Yang tahu bisa tunjuk tangan ya. Oke, Diandra silakan. Baik Diandra, terima kasih. Betul apa yang dikatakan Diandra, bahwa cerpen adalah cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah. Bisa dikatakan juga cerita fiksi yang dikemas secara singkat, jelas, dan ringkas. Sampai sini paham anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Azam silakan. Pertanyaan bagus sekali Azam. Apa novel dan cerpen berbeda? Tentu novel dan cerpen berbeda, karena jika di cerpen kita hanya bisa mengangkat satu permasalahan dan hanya satu tokoh yang bisa kita ceritakan. Sedangkan di dalam novel lebih kompleks, karena berbagai permasalahan muncul di dalam novel dan ada beberapa tokoh yang akan dikenalkan oleh penulis. Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika sudah paham. Oke, Ibu lanjutkan materi selanjutnya yaitu unsur pembangun dalam cerpen. Pasti tentunya kalian juga sudah mengetahui apa saja unsur pembangun dalam cerpen. Ya, betul, unsur pembangun cerpen meliputi tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat ya mengenai unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok dalam sebuah cerita. Jadi sebelum menulis cerita pasti kita menentukan ide untuk temanya. Jadi jika kita akan menulis pasti kita akan menentukan ide, karena jika tidak menentukan ide kita akan kebingungan. Selanjutnya amanat. Amanat adalah ajaran atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, tentu dalam sebuah cerita pasti ada amanat yang tersirat ataupun tersurat ya. Karena agar kita setelah membaca mengetahui hikmah atau pesan yang bisa kita ambil di dalam ceritanya dan bisa dipraktekkan di kehidupan kita. Jadi penulis pasti akan memasukkan pesan moral dalam ceritanya. Selanjutnya penokohan adalah cara pandang atau cara pengarang menggambarkan karakter-karakter tokoh dalam ceritanya yang biasa kita kenal dengan antagonis dan protagonis. Jadi pembaca tidak akan bingung menemukan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yaitu alur. Alur adalah agar kita mengetahui alur itu mundur, maju, atau campuran. Jadi kita bisa tahu alur itu maju, mundur, atau campuran. Selanjutnya yaitu latar. Latar yaitu adalah setting atau guna untuk mempertegas keyakinan kepada pembaca. Latar sendiri terdiri dari latar waktu, tempat, dan suasana.
Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa atau bahasa yang bisa kita gunakan atau untuk pembeda bahasa antara tokoh satu dan tokoh yang lain. Dalam gaya bahasa tentu kita memiliki banyak berbagai gaya bahasa. Salah satunya yaitu personifikasi dan hiperbola. Di sini apakah sudah paham? Oke, karena tidak ada yang menjawab, berarti Ibu anggap kalian paham semua ya. Oke, di sini Ibu meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok, di mana kelompok itu berisikan 4 siswa. Dan selanjutnya, jika sudah membentuk kelompok tersebut, kalian setiap kelompok membaca sebuah cerpen pada buku paket kalian yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Narvis. Nanti, jika sudah membaca itu, kalian diskusikan dengan kelompok kalian di mana menentukan unsur pembangun dalam cerpen. Dan nanti tugasnya akan dipresentasikan di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa satu lagi tugasnya, ini untuk individu, yaitu kalian membaca cerpen dari pengarang siapa saja. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan bertanya, sudah berapa kalian membaca cerpen atau sudah berapa judul cerpen yang kalian baca, dan Ibu akan menanyakan apa sih yang kalian dapat dari membaca cerpen tersebut. Paham anak-anak apa yang ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu anggap kalian sudah paham dan jelas ya. Oke, sebelum berakhirnya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan kasih kesimpulan bahwa cerpen adalah cerita pendek yang mengangkat satu masalah dan tokoh dalam cerita, serta unsur pembangun dalam cerpen meliputi tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Jadi dalam menulis cerpen tentu kita harus memperhatikan unsur pembangun dalam cerpen. Baik, cukup sekian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan serta taati protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.